Salam, selamat malam yang kekasih Ibu Olga Parandangi dan segenap ibu-ibu PWGT Jemaat Masale yang saat ini mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama dengan PWGT Jemaat Masale serta segenap Bapak Ibu yang setia mengikuti setiap ibadah dari Jemaat Masale. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji syukur oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikannya semata-mata, sehingga malam ini kita kembali diperjumpakan lewat ibadah PWGT bersama dengan kekasih kita, Ibu Olga Parandangi, yang menjadi mimbar pelayanan ibadah pada malam hari ini. Untuk itu, mari segenap jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Segenap ibu-ibu dan jemaat Tuhan, mari kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 126 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Mempersiapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan.
Mari kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 255, Firman ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Karena kasih Tuhan yang telah menuntun kami, memelihara kami, menjaga kami sepanjang hari ini. Bahkan ya Tuhan, Engkau telah memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, mempersekutuan kami dalam persekutuan PWGT bersama dengan Ibu Kekasih Maria Olga Palaparandangi. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami mau membaca, mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan firman ini. Biarlah oleh hikmat daripada-Mu Tuhan, firman-Mu hamba-Mu boleh sampaikan sebagaimana maksud Tuhan bagi kami melalui firman-Mu. Bapa di surga, berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang saya persiapkan pada malam hari ini, saya pilih dari kitab Lukas pasal 10, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?"
Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sedemikian pembacaan kita, dan pembacaan kita pada malam hari ini kita akan merenungkan dalam tema kasih itu bertindak. Kasih itu bertindak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menempuh pendidikan atau ketika kita belajar, maka ada banyak teori yang kita pelajari. Kita belajar teori misalnya tentang berenang. Tetapi kita mengerti semua cara-cara berenang. Tetapi kalau kita hanya belajar teori dan tidak mempraktekannya, maka kita tidak akan mampu berenang dengan baik. Kita hanya tahu sebatas teori, tetapi kita tidak mempraktekkan, kita tidak mencobanya, maka kita tidak bisa berenang karena kita tidak mempraktekannya. Demikianlah tentang firman Tuhan. Ada banyak orang yang mengerti tentang firman Tuhan, ada banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan, bahkan kita semua tahu tentang firman Tuhan. Kita mengerti tentang ajaran Tuhan adalah kasih. Tetapi kadang-kadang semua hanya sebatas pengetahuan. Demikianlah dengan pembacaan kita pada malam hari ini, bagaimana dikisahkan seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Jadi dia datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Ya, dia katakan, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Coba kita renungkan, dia seorang ahli Taurat. Apakah memang dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat supaya dia masuk dalam kerajaan surga? Tidak demikian, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa dia ahli, ya. Dia tahu banyak, dia mengerti banyak. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa dia datang mencobai Yesus. Ya. Karena dia merasa pintar, dia merasa tahu, dia mau tes Yesus, benarkah Yesus tahu apa yang dia harus perbuat supaya dia bisa masuk dalam kerajaan surga atau memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Yesus tahu siapa ahli Taurat, karena itu dia tidak serta-merta
memberikan jawaban secara langsung, tetapi dia membuka pemikirannya dengan memberikan perumpamaan tentang orang Samaria, ya. Bercerita tentang perumpamaan orang Samaria di mana seorang yang turun dari Yeriko, ya, turun dari Yerusalem ke Yeriko, ya, di tengah jalan dia dirampok, ya. Dikisahkan bagaimana keadaan orang itu setengah mati, lalu ada 3 orang yang lewat, ya. Ketiga orang itu lewat, tetapi imam dan Lewi dikatakan dia tidak menolongnya, tetapi malah berjalan di seberang, ya. Artinya bahwa imam dan orang Lewi ini melewati, ya. Dia tidak memberikan pertolongan apa-apa. Dan setelah itu lewatlah orang Samaria. Ya, karena terdorong oleh belas kasihan, maka ia menolong orang itu, mengobatinya, membawanya ke penginapan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setelah itu Yesus bertanya kepada ahli Taurat, ya, siapakah sesama orang yang dirampok itu? Lalu ahli Taurat itu menjawab, ya, orang Samaria yang menolongnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, melalui kisah ini ada banyak hal yang bisa kita simak, kita pelajari, dan kita bisa, ya, introspeksi diri. Kadang-kadang kita berada pada posisi ahli Taurat. Kita semua tahu akan firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi sesama. Bahwa sesama kita itu adalah semua orang. Tetapi kita hanya sebatas tahu. Ya, kita tahu bahwa mereka, ya, ahli Taurat paham bahwa kita harus mengasihi. Tetapi bahwa di kalangan bangsa Israel itu mereka hanya mengasihi, ya, sesama bangsa Israel. Ya. Mereka khususnya orang Samaria adalah orang-orang yang dianggap sebagai, ya, orang-orang kafir lah begitu. Sehingga mereka tidak mau bersentuhan dengan mereka. Nah, sebenarnya di sini mau diperlihatkan bahwa kadang-kadang kita melihat sesama kita itu hanya pada golongan kita saja. Misalnya sesama orang Kristen atau keluarga atau sangtorayaan atau teman kita saja. Kita tidak melihat orang lain itu sebagai bagian dari keluarga kita, keluarga kerajaan Allah. Karena itu firman Tuhan ini mau mengajak kita semua untuk membuka diri kita kepada setiap orang. Bahwa jangan kita menutup diri dengan menganggap diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah tahu tentang hal-hal benar dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan itu harus membuka diri kepada siapa saja yang berjumpa dengan kita. Supaya Injil Kerajaan Yesus Kristus diberitakan. Sebagaimana pesan Yesus, beritakanlah Injil dari Samaria, Yerusalem sampai ke ujung dunia. Jangan kita menutup Injil itu khusus dalam lingkungan kita. Jangan kita menutupi kasih Yesus itu hanya sebatas dalam kelompok kita, jemaat kita, atau keluarga kita. Tetapi kita harus melihat semua orang itu sebagai keluarga kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ya, kita melihat bahwa ahli Taurat ini datang untuk mencobai Yesus. Ya, dia mau tes-tes Tuhan Yesus. Karena memang mereka mencari-cari kesalahan Yesus supaya mereka bisa menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Tetapi Yesus memberi jawaban yang sangat bijaksana.
Saya kira kita juga bisa belajar di sini. Ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini yang hanya mau mencari-cari kesalahan kita, tidak perlu kita menjawabnya dengan emosi. Tidak perlu kita menghadapinya dengan berargumentasi. Tetapi mungkin dengan cara-cara lain kita bisa membuka mata hati orang seperti itu. Seperti Yesus, dia bercerita tentang perumpamaan. Menyampaikan perumpamaan tentang orang yang turun dari Yeriko menuju ke Yerusalem yang dirampok. Cara Yesus memberi jawaban membuat orang ahli Taurat ini tidak emosi, bahkan membuka alam pemikirannya bahwa sesungguhnya dia berada pada jalan yang salah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada malam hari ini, kasih itu bertindak. Dikisahkan dalam perikop pembacaan kita bagaimana perumpamaan orang Samaria ini, Yesus mau mengajak kita bahwa kasih itu tidak sebatas teori saja, tetapi kasih itu bertindak. Memang imam, orang Lewi adalah orang-orang yang bekerja dalam bait Tuhan. Tetapi tidaklah menjamin bahwa orang-orang yang bekerja dalam ladang Tuhan tidak menjamin kehidupannya bahwa orang ini hidup dalam kasih. Orang ini mampu mengasihi siapa saja. Bahkan kadang-kadang kita dalam persekutuan justru kita tidak mampu mengasihi siapa saja. Tetapi kita hanya mampu mengasihi orang-orang tertentu, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang tidak menyakiti kita, orang-orang yang bisa memberi keuntungan kepada kita, orang-orang yang bisa membuat kita bahagia, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini mau mengajak kita bahwa kasih tidak sebatas itu. Tetapi kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang bertindak dan kepada siapa saja. Seperti orang Samaria tadi. Ia membantu orang yang dirampok, orang yang dia tidak kenal sama sekali, orang yang tidak dipedulikan orang yang lewat. Tetapi belas kasihan mendorong dia untuk melakukan tindakan kasih. Hati yang tulus membuat dia melakukan tindakan kasih yang nyata dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang yang dirampok. Ia membersihkan lukanya, ia menyiramnya dengan anggur, ia membalutnya, dan setelah itu dia membawa ke penginapan, dia membayar penginapan itu, bahkan memberi pesan bahwa jikalau masih ada biaya, dia akan menanggungnya. Luar biasa pengorbanan dari orang Samaria dalam pembacaan kita. Yang kategori orang yang bukan orang pilihan Tuhan, ya, orang Samaria. Dalam pandangan orang Yahudi ya orang najis, ya. Tetapi Yesus mau membuka pemikiran kita di sini bahwa orang Samaria inilah yang telah menyatakan kasih yang sesungguhnya. Karena kasih itu dia praktekkan, ia bertindak. Yesus mau mengajak kita untuk berani bertindak dalam menyatakan kasih. Tidak bisa kita menyatakan kita mengasihi orang tetapi kita hanya sebatas memandang, sebatas prihatin, tanpa bertindak. Tidak bisa kita mengatakan kita mengasihi orang, tetapi kita melihat orang membutuhkan pertolongan kita, tetapi kita tidak mau berkorban. Orang Samaria mau berkorban kepada orang yang dia tidak kenal, kepada orang yang tidak memberi keuntungan apa-apa baginya. Itulah kasih yang sesungguhnya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan.
Menyatakan kasih itu tidak sebatas kata-kata tetapi perlu pengorbanan. Ya. Dalam kehidupan kita mau diajak bagaimana kita menyatakan kasih dalam pengorbanan. Ada banyak hal, kalau ada berkat Tuhan, kenapa kita tidak berani mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan? Ketika kita memberikan uluran tangan berarti kita bersyukur. Bukan kita yang mengalami kesulitan seperti orang yang kita tolong. Kita bersyukur bahwa kita dihindarkan dari masalah-masalah kehidupan. Ketika kita mengulurkan tangan kasih kita, berarti kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tidak mengalami keadaan yang susah. Kita tidak mengalami keadaan yang menengadahkan tangan. Tetapi kita bisa meletakkan tangan kita di atas kepada tangan yang di bawah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita mau diajak untuk berani bertindak. Menyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya kepada orang luar, tetapi yang terutama dalam kehidupan kita setiap hari, dalam keluarga kita. Bagaimana seorang bapa menyatakan kasih yang tulus kepada istrinya, demikian juga seorang istri menyatakan kasih yang tulus kepada suaminya. Kita menyatakan kasih tanpa mengharapkan balasan, ya. Ketika suami belum menyatakan kasih, maka kitalah istri yang harus lebih dahulu. Ya. Seperti firman Tuhan, saling mendahuluilah kamu dalam memberi hormat. Saling mendahuluilah dalam memberi kasih, dalam menyatakan pelayanan, dalam menyatakan perhatian dalam keluarga. Begitu juga kepada orang tua, kepada anak. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menyatakan kasih yang luar biasa kepada anak-anak kita tanpa mengharapkan imbalan. Kasih yang tulus dari orang tua kepada anak-anaknya. Tetapi bukan berarti bahwa kasih yang tulus ini tidak perlu juga dibalas oleh anak-anak. Anak-anak mempunyai tanggung jawab untuk menyatakan kasih yang tulus juga kepada orang tua, sebagaimana orang tua menyatakan kasih yang tulus kepada anak-anaknya. Demikian juga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam persekutuan kita, hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena dengan kasih Bapak Ibu, kasih yang nyata, kasih yang bertindak, akan menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Akan menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, terlebih dalam kehidupan kita. Karena itu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, tetapi hendaklah kasih itu adalah kasih yang nyata, kasih yang bertindak, yang akan membuat orang mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Amin. Firman Tuhan kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Mengaminkan dan mensyukuri akan segala kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur. Dengan firman Tuhan menuntun kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengiringi persembahan kita
mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami dalam waktu yang sejenak, yang di dalamnya Tuhan kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar kami Tuhan, untuk menyatakan kasih dalam tindakan, kasih yang mewujud dalam perbuatan, dalam perhatian, dalam pengorbanan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Engkau berkati, agar sungguh-sungguh Tuhan tertanam di dalam hati kami semua. Agar melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh mengoreksi kehidupan kami. Apakah kami sebagai anak-anak Tuhan benar-benar telah melakukan tindakan kasih dalam kehidupan kami setiap saat? Ataukah kami masih seperti ahli Taurat yang hanya tahu tapi tidak bertindak? Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Sebagai wujud ucapan syukur kami Tuhan, atas kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kami, maka kami pun harus membagikan kasih Tuhan kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami. Bapa di surga, ajar juga kami ya Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, agar kami dimampukan menyatakan kasih yang tulus kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, kepada keluarga kami, agar dalam keluarga kami Tuhan tercipta kerajaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan hadir dalam keluarga kami. Bapa di dalam surga, perkenankan kami Tuhan untuk mendukung di dalam doa akan keluarga Nyonya Maria Olga Parandangi. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Parandangi. Dalam masa tua mereka ya Tuhan, kami memohonkan berkat kekuatan dan kesehatan. Biarlah mereka ya Tuhan dalam menjalani masa tua senantiasa menikmati kesehatan yang daripada-Mu.
dan mereka senantiasa bersukacita karena Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Kami berdoa bagi Ibu Kekasih Nyonya Maria Olga Parendangi yang akan menjalani operasi mata tahap kedua. Kiranya Tuhan memberkati semua proses yang akan dijalani, sehingga boleh berjalan dengan baik, dan orang tua kami Tuhan boleh pulih dan sehat kembali, boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Bapak Elora yang sebentar lagi akan menyelesaikan studi spesialisasi kedokteran. Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepadanya, sehingga semua proses yang akan dilalui boleh berjalan dengan baik, dan pada saatnya nanti Tuhan boleh selesai dengan baik. Pujian dan syukur akan dipersembahkan kepadamu. Berkati dalam karirnya ya Tuhan, berkati dalam rumah tangganya bersama istri dan anak kekasih Elora. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan senantiasa menikmati damai sejahtera-Mu dalam keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Papi Kaila dalam pekerjaannya di kapal. Tuhan berkati, jaga dan lindungi. Biarlah ia boleh diberkati melalui pekerjaannya. Diberkatilah Mami Kaila bersama dengan Kaila, sehingga keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak kekasih Tommy di Manado dalam pekerjaan. Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, memberi kuat dan sehat, bahkan memberkati dalam segala rencana-rencana ke depan. Kiranya Tuhan yang menopang anak kekasih, sehingga anak kekasih senantiasa bersyukur kepadamu karena selalu menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Kami mendukung di dalam doa cucu-cucu Kaila dan Liora. Dalam pertumbuhan mereka, Tuhan berkati anak-anak kekasih, beri pertumbuhan yang baik, jadikan anak-anak yang pintar, yang cerdas, sehingga kelak ya Tuhan, anak kekasih Kaila dan Liora akan menjadi kebanggaan dari keluarga. Berkati segenap keluarga dimanapun mereka berada, biarlah semua keluarga berada dalam keadaan sehat dan baik, bahkan damai sejahtera Tuhan akan dialami oleh segenap keluarga. Ya Tuhan, berkati persembahan keluarga, biarlah apa yang dipersembahkan ya Tuhan menjadi ungkapan syukur yang berkenan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memberkati keluarga agar mereka senantiasa menerima yang terbaik daripadamu, dan mereka pun ya Tuhan boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan bagi segenap jemaat Tuhan, beberapa jemaat Tuhan di Masale yang dalam kelemahan tubuh. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan menjamah tubuh mereka yang lemah. Bapak Victor yang dirawat di rumah sakit, Bapak Yonatan, dan banyak lagi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kelemahan. Tuhan nyatakan jamahan-Mu, berikan kekuatan iman kepada mereka agar mereka selalu sungguh yakin bahwa Tuhan akan menyatakan pemulihan atas diri mereka. Sehingga ke depan Tuhan mereka akan pulih, sehat kembali, dan bersyukur kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan bagi Ibu Ripka Rombo yang telah bersama-sama dengan hamba-Mu mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Tuhan berikan kuat dan sehat, berkati keluarganya, berkati anak-anak, berkati dalam segala usaha. Biarlah ya Tuhan hamba-Mu ini senantiasa menerima yang terbaik dari Tuhan, dan hamba-Mu senantiasa dipeliharakan untuk bersyukur kepadamu. Berdoa buat Pina, Cali, dan Kaila, Tuhan berkati. Biarlah ya Tuhan mereka dimampukan untuk mengangkat pelayanan dengan baik, setia dalam melayani Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan bagi semua jemaat Tuhan dalam keluarga mereka masing-masing, dalam pekerjaan,
Tuhan kiranya hadir dan memberkati mereka semua. Berikanlah ya Tuhan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka semua, agar semua boleh menerima berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, berkati kami jemaat Masale dalam pelayanan kami. Kiranya oleh pertolongan-Mu Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan majelis, kami dimampukan untuk mengangkat pelayanan di tengah jemaat-Mu. Biarlah pelayanan kami Tuhan boleh menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah jemaat. Bapa di surga, ini doa syukur kami, permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami dan mengabulkannya. Yang kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bapak Ibu, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, akan memberkati, menyertai dan melindungi kita, serta memampukan kita untuk menyatakan kasih dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah rangkaian ibadah PWGT pada malam hari ini bersama dengan kekasih kita, Ibu Maria Olga Parandangi. Kiranya Ibu sekeluarga bersama anak-anak cucu, bersama Bapak, tetap dalam lindungan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dan senantiasa mengalami damai sejahtera. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Hermiati Dhamma Delima yang menjadi berkat bagi kita sekalian pada saat ini, telah menjadi penabur firman untuk kekuatan iman kita. Kiranya senantiasa diberkati dalam tugas panggilan pelayanan, bahkan di dalam mendampingi Bapak berada di Jemaat Masale, dan kiranya tetap senantiasa bahagia, terberkati bersama dengan anak-anak. Pun juga disampaikan terima kasih kepada semua pihak, kepada rekan-rekan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini, kepada operator musik, tim multimedia yang senantiasa sukacita setia dalam kebersamaan mengangkat pelayanan. Tuhan kiranya memberkati. Pun juga bagi segenap jemaat Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dan tetap sukacita berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhir kata kami ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati.